A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama thalabul ilmi. Semoga bermanfaat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu rahimakumullah, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani, waras dan sehat ya. Apa bedanya waras dan sehat? Kalau sehat itu jasmani, kalau waras rohani. Ini sudah connect belum ya? Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan bahas judulnya jangan ada benci di antara kita. Jangan ada benci di antara kita. Kitanya itu siapa, Pak? Ya, kitanya ya kita. Bisa antar sesama umat Islam, bisa antar sesama di antara kita, bisa di dalam rumah tangga kita. Ya. Antara istri suami, suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, anak dengan anak. Jadi jangan ada benci di antara kita, termasuk jangan ada benci di antara sesama umat Islam, meskipun di sana ada perbedaan. Bapak Ibu rahimakumullah, Surat Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Bapak-bapak sering mendengar doa ini di mana, Pak? Di mana? Di khutbah Jumat. Ya. Salah satu doa yang sering sekali dibaca oleh khotib di akhir khutbahnya itu diantaranya adalah ini. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ya, kaum muhajirin dan ansor. Jadi yang datang setelah kaum muhajirin dan ansor. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga saudara-saudara kami yang lebih dahulu dari kami di dalam keimanan.
Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau membiarkan di dalam hati kami ghillan, ya, kedengkian, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, ya Rabb kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya. Jadi ini doa mendoakan siapa, Pak? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang beriman lebih dulu dari kami. Ya. Bapak-bapak ketika mendengar doa ini yang terbayang apa? Yang ada di benak kita apa? Kan setiap kita membaca doa, kan orang mau sekedar ndonga selesai. Setiap kali kita berdoa, kita hadirkan makna dari doa itu. Jadi ketika kita menyebut wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang lebih dulu telah beriman, siapa saja, tanpa memandang golongan, tanpa memandang ormas, tanpa memandang madhab, siapa saja kita mohonkan ampunan kepada Allah selagi dia masuk dalam kategori orang yang beriman. Boleh tidak kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang seormas? Boleh tidak kita doa begitu? Pernah tidak jenengan doa begitu? Tidak kan? Kita doakan semuanya. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau membiarkan muncul di dalam hati kami ghillan, dengki, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, siapapun itu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca doa ini, hadirkan di dalam benak kita, adakah hari ini kita membenci seseorang dari orang-orang yang beriman? Mungkin karena beda mazhab, mungkin karena beda ormas, ya, kemudian kita membencinya. Bayangkan kalau semua kaum muslimin faham dengan doa ini dan membaca doa ini, kira-kira ada tidak kedengkian di antara sesama umat Islam? Tidak ada. Pertanyaannya, pernah tidak muncul kedengkian itu di dalam hati kita kepada orang lain? Pernah enggak? Beberapa waktu lalu saya nge-share artikel di grup, ya, tentang hubungan antara Kiai Haji Azhar Basir dengan Kiai Haji Ali Maksum, pengasuh pondok Krapyak. Bahkan dalam satu sesi kuliah, beliau Ustadz Azhar Basir, Kiai Haji Azhar Basir, pernah menyampaikan bahwa salah satu putrinya itu beliau pondokkan di pondok Krapyak. Jadi betapa Kiai Haji Azhar Basir dan Kiai Haji Ali Maksum itu dua orang ulama besar yang bersahabat meskipun berbeda ormasnya. Bahkan salah satu muridnya Kiai Haji Ali Maksum yang ketika mau berguru, ketika mau nyantri, dia titipkan dulu 2 tahun di tempat Kiai Haji Azhar Basir. Belajar dulu kamu sama Kiai Basir, belajar dulu kamu sama Kiai Muhammadiyah. Setelah 2 tahun baru dia ambil lagi belajar di pondok Krapyak. Indah enggak begitu? Kira-kira kalau dua orang ini ada rasa dengki, bisa enggak begini? Enggak bisa. Hari ini bagaimana dengan kita? Maka kalau nanti nonton bareng kisah dua ulama, ya judulnya, ya,
hayati itu. Semoga bisa menghilangkan ghillan ya di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita sesama muslim, karena itu bahayanya besar banget. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Kiai Haji Azhar Basir dulu pernah nyantri di Pondok Termas ya, kira-kira boleh enggak anak Bapak Ibu mondok di sana? Boleh enggak? Maaf, Pondok Termas itu milik siapa? Milik saudara kita Nahdliyin. Boleh anak ibu mondok di sana? Terus kira-kira kalau ada anak dari salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah Parakan, anaknya disekolahkan di Pondok Termas, kira-kira komentarnya apa? Gimana komentarnya kira-kira? Itu salah satu curhatan sahabat saya ketika dia ingin menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya di tempat, di pondok yang bukan pondok kita. Itu jadi heboh, Pak. Jadi heboh gitu. Lah kenapa bisa? Bukankah Kiai Haji Azhar Basir sudah memberi contoh? Tapi ketika ada di antara kita yang meniru itu bisa jadi heboh. Kok jadi rotok sensitif ya? Ya. Jangan-jangan itu karena ada ghillan di dalam hati kita. Maka sering-seringlah baca doa ini. Setiap kali kita membaca doa ini, hadirkan ya. Barangkali kita pernah ada rasa benci, dendam, dengki, iri kepada siapapun saudara kita sesama muslim, hadirkan itu di dalam benak kita berdoa. Kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah hilangkanlah perasaan ini kepada saudara saya sesama muslim, supaya kita bisa membangun ukhuwah. Begitu juga di dalam internal kita, di dalam jamaah kita. Kalau ada rasa benci, dendam, ayo segera hilangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasatu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan, al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat bihasbi imri'in minas su'i ay yahqira akhahul muslim, kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajus, menyakiti dalam jual beli, janganlah saling membenci, jangan saling membelakangi, mendiamkan, codaan, dan jangan menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini, kata Rasulullah SAW sambil memberi isyarat ke dadanya 3 kali. Gimana?
Oh, bukan ke saya. Oh ya. Ya. Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Sekarang Bapak Ibu lihat di medsos betapa mudahnya seorang muslim menghina saudaranya muslim yang lain. Betapa mudahnya seorang muslim bahkan menfitnah, menyakiti saudara muslimnya yang lain. Padahal al-muslimu akhul muslim. Haram kehormatannya itu artinya kita tidak boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya, tidak boleh menfitnahnya. Pernah kita melakukan dosa ini? Pernah? Ya. Suami ibu muslim, maka jaga kehormatannya. Selain hak dia sebagai suami, juga dia sebagai seorang muslim. Istri bapak muslimah, jaga kehormatannya. Ya. Jangan pernah merendahkannya. Suami ibu muslim, jangan pernah merendahkannya. Anak-anak bapak ibu muslim, ya, jangan pernah menghinanya, jangan pernah merendahkannya, jangan pernah membuka aibnya. Pernahkah kita membuka aib anak kita? Pernah? Pernah? Merasa berdosa enggak? Kita orang tua itu sering sekali membuka aib anak kita. Ketika kita bersilaturahmi ke tempat simbah misalnya, oh mbah wayahe jenengan niku lho ya Allah, nek njaluk permen niku lho ngeyele pol ora iso disemayani. Itu kan aib. Duh Pakde iki lho deloken ponakane jenengan. Mosok matematika bijine 4. Itu kan aib lah. Mudah banget kita membuka aib anak kita. Loh tapi itu kan anak kecil. Ya meskipun dia anak kecil, yang namanya aib tetap aib. Pernah enggak ibu-ibu duduk bareng-bareng bergosip kemudian, wah anakku ki yo, wah podo ro anakku ngono. Ya Allah, saling membuka aib anaknya. Ya pantas nanti kalau dia dewasa, dia juga mudah sekali membuka aib orang lain. Karena ketika dia kecil, kita sering membuka aib dia. Akhirnya apa? Dia berkesimpulan, oh ternyata membuka aib itu tidak masalah ya. Jadi dia berani membuka aib orang lain. Maka Bapak Ibu coba tanya ke anak-anak kita. Ya. Kita mengaku ke anak kita bahwa kita pernah membuka aibnya. Mungkin di depan simbahnya, atau mungkin di depan kakaknya, atau mungkin di depan pakdenya, di depan keluarga. Kemudian kita minta maaf, sampaikan pada anak kita bahwa itu adalah salah. Kemudian kita minta maaf, harapannya agar anak kita tidak meniru perilaku salah kita. Gimana Bu? Bisa? Bisa ya? Minta maaf ke anak ya. Jadi ternyata kita orang tua itu sering sekali membuka aib anak kita sendiri. Sakit enggak Bu kalau dibuka aibnya di depan orang tuh? Sakit kan? Anak-anak kita merasakan itu enggak? Dia merasakan itu, hanya tidak tahu cara mendefinisikan perasaan itu. Dia tidak tahu cara mengungkapkan itu dengan kata-kata.
atau dia tidak berani melawan karena yang membuka aib adalah ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Bagaimana dia mau melawan? Dia masih kecil. Kalau sudah dewasa, sudah tua kayak kita, aibnya dibuka orang lain, kita bisa ngelawan. Nah kalau anak-anak kita, gimana melawannya? Maka dia diam. Tapi dia merekam itu, kemudian dia menyimpulkan, oh ternyata membuka aib itu hal yang wajar, hal yang biasa. Jangan saling membelakangi, mendiamkan. Ya. Rasulullah SAW memberi kesempatan kepada kita, andai kita terpaksa karena hal tertentu, alasan tertentu, kita terpaksa mendiamkan orang lain, boleh dengan syarat tidak melebihi 3 hari. Pernah diantara kita mendiamkan orang lain karena marah? Lebih dari 3 hari tidak? Ya. Pernah mendiamkan anak kita? Atau anak kita yang mendiamkan kita? Sering. Jadi di dalam rumah tangga perlu dibuat kesepakatan. Ya. Jadi kalau marah orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dengan istri dan seterusnya itu, buat kesepakatan. Kita boleh diam. Tapi menurut syariat tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah kita buat kesepakatan jangan sampai 3 hari. Misalnya sehari saja. Dan mohon maaf bapak-bapak, ya, kalau ada konflik kemudian berdiam neng-nengan itu dengan istri, jangan berharap istri duluan yang menyapa. Gimana Bu? Ya, jangan harap begitu. Ibu-ibu itu lebih kuat kok nek dinengke kok. Sing ora kuat lah bapak-bapak. Maka bapak-bapak ndak usah gengsi, ndak usah malu. Bahkan ketika sing meneng, sing ngejak meneng kuwi suami jangan malu untuk mengakhiri itu. Jangan gengsi. Lha wong wedok iki dinengke wani nantang kok, ayo betah pirang dino. Iki betul lho. Ya. Suami ora dimasakake wis kalang kabut kok. Maka jangan gengsi, Pak. Dan ingat, suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Dia harus bisa menyelesaikan semua konflik. Maka nek neng-nengan jenengan yang harus bertanggung jawab menyelesaikan itu. Maka jangan gengsi, jangan malu. Segera cairkan. Ya. Tapi kepada ibu-ibu, ketahuilah ibu-ibu, disi ngomong kuwi ganjarannya luwih gede. Maka jangan malu juga untuk disi. Bapak-bapak Anda imam, jangan sampai berbuat baik keduluan makmum. Jangan sampai keduluan makmumnya. Anda harus memberi contoh. Nek dhewe nang ora apa-apa, tapi aku iso disi kok. Nah, ibu-ibu juga harus paham. Sing disi kuwi ganjarane luwih oke, kan selesai masalah itu. Jadi silahkan mengekspresikan kemarahan itu dengan diam, tapi ada batasnya. Rasulullah SAW bersabda begini, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibuka hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin, maka akan diampuni semua hamba la yusyriku billahi syai'an, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, illa rajulan, kecuali 2 orang laki-laki, kanat bainahu wa baina akhihi, yang diantara dia dan saudaranya syahnaun, ada permusuhan ya.
pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis, diampuni dosa-dosa kecuali bagi orang yang berbuat syirik dan orang yang ada permusuhan di antara dia dengan saudaranya. Maka kepada mereka yang ada permusuhan, fayuqalu, maka dikatakan, anziru hadaini hatta yastoliha, tangguhkan ampunannya kepada dua orang ini hatta yastoliha, sampai keduanya berdamai. Anziru hadaini hatta yastoliha, sampai 3 kali Rasulullah menyebut ini. Anziru hadaini hatta yastoliha, itu sampai 3 kali. Tangguhkan ampunannya kepada dua orang ini sampai mereka berdamai. Jadi ketika kita bermasalah, punya permusuhan dengan saudara kita sesama muslim, artinya ampunan kita akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan andai kita meninggal dunia dalam kondisi bermusuhan, tertangguhkan ampunan dari Allah, bagaimana Bapak Ibu? Ya. Maka jangan pernah ada benci di antara kita, jangan ada permusuhan di antara kita, karena itu menghalangi ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Bapak Ibu rahimahullah, Rasulullah SAW itu sudah pernah ya, menyampaikan prediksi yang hak ya. Jadi kalau prediksi Rasulullah itu hak, pasti terjadi ya. Dabba ilaikum da'ul umami qablakum ya. Penyakit-penyakit umat-umat sebelum kamu telah menyerang kalian semua. Apa itu? Al-hasadu wal baghdha, benci, iri, dengki ya. Al-hasad wal baghdha ya. Wal baghdha'u hiya al-khaliqah, al-haliqah. Dan kebencian itu adalah pemotong, bukan pemotong rambut ya, tapi dia adalah pemotong agama. Khaliquddin la khaliqatu sya'ri walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabbu afala unabbiukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai sesama muslim ya. Jadi ciri-ciri kesempurnaan iman itu adalah mencintai sesama muslim, tidak ada kebencian di antara sesama muslim. Maukah kalian aku tunjukkan suatu yang jika kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai? Salah satunya adalah dengan saling memberi salam. Bapak Ibu, ketika kita bertemu sama saudara kita sama muslim, kemudian kita mengucapkan salam, apa yang ada di hati kita? Ketika kita mengucapkan salam itu, persepsi kita tentang salam itu apa? Mendoakan. Jadi begini Bapak Ibu, salam itu kan intinya doa. Jadi ketika kita bertemu saudara kita sama muslim, kemudian kita berjabat tangan atau kita mengucapkan salam, fahami bahwa kita sedang mendoakan dia. Fahami bahwa kita sedang mendoakan dia. Inilah bedanya antara assalamualaikum dengan selamat pagi, halo, hey, karena itu bukan doa. Nah, maka ketika kita bertemu saudara sama muslim, kemudian kita mengucapkan salam, maka salam yang kita ucapkan itu harus ikhlas keluar dari hati kita, bahwa kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Dan itu adalah salah satu resep menghilangkan kebencian.
Jadi kalau kita ingin mengikis kebencian di dalam hati kita, salah satu resepnya adalah doakan dengan ikhlas, doakan kebaikan kepada orang-orang yang kita benci dengan ikhlas. Itu salah satu terapi menghilangkan kebencian. Jadi kalau kita banyak membenci orang, itu buat aja daftarnya. Kemudian kita doakan satu-satu. Terus saja. Dan itu tidak cukup sekali 2 kali berdoanya. Terus lakukan itu. Doakan kebaikan pada orang-orang yang kita benci. Nanti lama-lama kebencian itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kita tidak perlu ngomong kepada orang yang kita benci, aku sengit karo kowe lho. Tapi kan bendino aku ndongake kowe. Tidak usah begitu. Udah kita doakan aja. Berat enggak? Berat enggak, Pak? Mendoakan kebaikan pada orang yang kita benci itu berat enggak? Tapi bisa lakukan itu? Bisa ya. Ya. Kita coba bersama-sama. Siapapun yang kita benci, kita doakan kebaikan. Bayangkan kalau kepada orang yang kita benci kita bisa mendoakan kebaikan, apa doa yang kita panjatkan untuk orang yang kita cintai? Lebih dahsyat lagi. Jadi sekali lagi fahamilah bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah doa. Ucapkan itu sepenuh hati setiap kita bertemu dengan sesama muslim. Bapak Ibu rahimakumullah, kebencian itu akan meningkatkan, memicu munculnya hormon kortisol, hormon stres. Maka semakin banyak kebencian di dalam hati kita, itu akan semakin banyak juga hormon stresnya, sehingga hidup kita tidak bahagia. Kebencian itu bisa membuat kita kehilangan selera makan, bisa membuat kita insomnia, susah tidur, bisa membuat kita bertambah berat badan karena metabolisme tubuhnya terganggu, bisa menimbulkan gangguan mental. Jadi saya cari artikel yang isinya bahwa kebencian itu membuat kita bahagia, itu ternyata tidak ada. Ya. Semua artikel yang saya baca itu kebencian itu justru membuat kita sengsara. Dan semua dampak negatif dari rasa benci itu akan dialami oleh pembenci, bukan yang dibenci. Sing disingiti mah biasa. Itu justru merusak diri kita sendiri. Jadi kalau kita membenci orang, itu sesungguhnya kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Bukan menyiksa orang yang kita benci, enggak. Tidak sama sekali. Itu menyiksa diri kita sendiri. Nah sayangnya, ketika rasa benci itu muncul, maka saraf otak kita akan semakin tegang. Kemudian kita akan cenderung, ya, karena kebencian itu, kita akan cenderung melihat orang yang kita benci itu dengan sudut pandang negatif. Sehingga kebaikannya itu akan sulit nampak di mata kita. Sulit nampak di mata kita. Karena otak kita disetting oleh kebencian itu. Itulah kenapa Bapak Ibu, ketika orang dari ormas tertentu tidak suka dengan orang dari ormas yang lain, maka yang dia bicarakan apa?
kejelekannya. Bahkan sampai dia tidak bisa melihat kebaikannya. Jangankan mencontoh kebaikannya, melihat kebaikannya saja dia susah. Mengakui kelebihannya saja dia susah. Kalau sudah begini, konflik yang muncul kan. Jadi kalau orang di dalam hatinya ada benci, itu dia tidak bisa bersikap adil. Tidak bisa bersikap adil. Dan akan cenderung melihat yang dia benci itu selalu negatif. Karena otaknya digiring ke situ. Pernah enggak kita ngomong begini? Aku wis kadung ora percaya nek karo wong kae kok. Bahkan ketika dia jujur pun kita susah percaya kan? Ya. Tapi kalau nek kita udah kadung percaya, kita nganggap orang itu baik. Dia bohong pun kita percaya. Nek wis kadung tresno kuwi, wah mbok irung pesek ketok mancung. Tapi nek wis kadung sengit, wah irung mancung kaya Pinocchio pun ketok pesek. Ya gitu. Karena sudah tidak bisa adil gitu. Maka Allah perintahkan kita untuk adil. Syarat kita bisa berbuat adil itu jangan ada benci. Kalau ada benci kita susah untuk berbuat adil. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau hari ini kita masih kesulitan mengakui kelebihan orang lain, kelebihan ormas yang lain, kita masih kesulitan meniru, mencontoh kebaikan ormas yang lain, bisa jadi itu indikator bahwa di dalam hati kita masih ada kebencian. Maka dulu pernah saya tanyakan di kajian ini, pernah tidak kita sebagai warga persyarikatan merasa lebih baik dari yang lain? Ingat Bapak Ibu, pernah saya tanyakan itu? Jawabannya apa waktu itu? Ingat nggak jawabannya? Ternyata kita pernah merasakan itu. Jadi itu kemudian menjadi penghalang. Maka Bapak Ibu rahimahullah, jangan benci siapapun. Ya. Kepada para suami, jangan pernah membenci istri, apapun keadaannya. Kepada para istri, jangan pernah membenci suami, apapun keadaannya. Bahkan andai kita sering disakiti oleh pasangan kita, jangan benci dia. Ya. Senakal apapun anak kita, jangan benci dia. Kenapa? Karena kebencian kita itu akan membuat kita menjadi lemah. Sudah, ikhlaskan aja, bersabar. Kenapa? Ya serahkan aja semuanya pada Allah. Kan pilihannya cuma ganti atau terima apa adanya. Kan gitu. Lah kan kita diberi pilihan itu kan, ganti atau terima apa adanya. Kalau tidak mau ganti, terima apa adanya, maka ikhlaskan semua kesalahannya. Itu membuat kita jadi kuat. Ya. Itu cara memperkuat diri kita itu begitu, Pak. Karena kalau kita dipenjara oleh kebencian, ya Allah, banyak sekali penyakit yang muncul nanti. Ya kan? Banyak penyakit yang muncul. Itu hanya akan menyiksa diri kita. Sudahlah, toh nanti semua akan Allah beri balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Apa yang membuat kita risau? Apa? Kan gini, Rasulullah SAW pernah bersabda gini, kafabil mauti mau'idhatun. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran yang berharga. Pelajaran apa itu? Bagi orang-orang yang hidupnya berkecukupan, bahagia, damai, sejahtera, jangan lupa kamu akan mati.
Maka jangan sampai kebahagiaan kamu di dunia itu membuat kamu lupa kepada Allah. Maaf, sing uripe sengsara ora kepenak, jangan putus asa. Kau wis mati rampung kok. Ya. Kau wis mati kan rampung semua penderitaan itu. Jadi bersabar saja nunggu kematian. Maksudnya bukan begitu. Bersabarlah. Di dunia ini apapun itu pasti ada akhirnya. Maka orientasi kita adalah pada kehidupan sesudah mati itu loh. Maka bersabar saja. Nanti ada akhirnya kok. Dan kita berharap balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud saya Bapak Ibu, jangan sampai kita dipenjara oleh kebencian kepada siapapun, pada tetangga, pada suami, pada istri, pada anak. Jangan sampai kita dipenjara oleh kebencian. Itu akan menyakiti kita sendiri, menghancurkan kita sendiri. Sudah, ikhlaskan aja, serahkan semuanya kepada Allah. Karena ketika kita membenci pasangan kita, apa yang tampak di mata kita nanti? Keburukan, kebaikannya itu tidak tampak. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa mayoritas penghuni neraka itu adalah wanita. Salah satunya adalah karena wanita tidak mengakui kebaikan suaminya. Kenapa dia bisa tidak mengakui kebaikan suaminya? Meskipun kebaikannya sedikit, karena dia dipenjara oleh kebencian. Beratnya, ya. Berat maka hadiahnya surga. Kalau tidak berat ya paling door prize, payung atau kulkas kayak di Wapit kemarin. Ya hadiahnya itu karena tidak berat. Kalau berat ya hadiahnya surga. Gimana Bapak Ibu? Bisa ya? Dan minta pada Allah agar Allah hilangkan kebencian di dalam hati kita kepada siapapun, pada orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan Anda yang menyakiti kita itu adalah pasangan kita sendiri. Bahkan Anda yang menyakiti kita itu adalah anak kita sendiri atau orang tua kita sendiri sekalipun. Sudah, ikhlaskan aja. Semua terjadi atas kehendak Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. Allah menghendaki kita diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan ekonomi sulit, ada yang diuji dengan pasangan yang tidak menyenangkan, ada yang istrinya suaminya ya Allah emannya luar biasa, mertuanya galak. Ada yang mertuanya bagus, suaminya, pasangannya bagus, anaknya bagus, tonggone nyebeli. Gitu. Ana sing tanggane apikane pol luwih sedulur. Iki anake dhewe sing ora karuan. Macam-macam, semua orang punya cobaan. Hanya beda-beda cobaannya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Yakinlah pada Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan pada kita melebihi batas kemampuan kita. Maka kalau Allah memberi kita cobaan melalui anak, melalui pasangan, melalui tetangga, melalui sahabat atau siapapun, sudah, jangan benci mereka. Mereka adalah orang yang Allah pilih untuk menguji kita. Serahkan semuanya pada Allah. Bisa Bapak Ibu? Pagi ini kita hilangkan semua kebencian kita kepada siapapun. Bismillah ya. Pada saudara kita sesama muslim, pada keluarga kita, mulailah berdamai. Jangan terpenjara oleh kebencian ya. Doakan mereka, orang-orang yang kita benci ya. Saat kebencian itu hilang, mental kita akan sehat, fisik kita juga akan sehat. Ya. Saya sedang menasihati diri saya sendiri Bapak Ibu sebenarnya.
Tapi kemudian saya sampaikan di forum ini supaya kita bersama-sama saling mendoakan, saling menguatkan di antara kita. Ya. Ada seorang istri yang karena keburukan suaminya, dia membenci suaminya setiap hari. Yang terjadi kemudian adalah dia punya gejala jantung bengkak. Ketika dia belajar bisa mengikhlaskan semua itu, ya itu suami saya, laki-laki yang Allah pilih buat saya terima dengan ikhlas, terima semua keburukannya. Dia belajar ikhlas begitu, maka dia bisa lebih bahagia di dalam hidupnya. Kemudian ketika 1 bulan kemudian dia periksa lagi ke dokter, alhamdulillah gejala bengkak jantungnya sudah sembuh dengan cara menghilangkan kebenciannya kepada suaminya. Menyehatkan kan? Ya. Itu saja Bapak Ibu rahimakumullah, semoga bermanfaat dan sekali lagi tidak ada lagi kebencian di antara kita semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.